Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah setia mengikuti channel saya. Bagi yang baru pertama kali mengikuti channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Namanya seorang penggemar kereta api, pasti belum afdol namanya kalau belum pernah naik kereta api. Sebagai seorang penggemar kereta api yang sudah puluhan tahun melanglang buana, saya cukup beruntung bisa merasakan berbagai macam layanan kereta api dari zaman saya masih kecil di tahun 1980-an hingga dewasa di zaman sekarang. Di video ini saya akan mengkisahkan bagaimana pengalaman saya merasakan naik kereta api di berbagai zaman yang berbeda. Dekade 1980-an adalah masa di mana saya menghabiskan masa kecil saya yang penuh keceriaan. Dan keceriaan saya akan makin menggebu-gebu kalau melihat kereta api zaman PJKA yang ditarik lokomotif warna krem hijau, menarik gerbong yang berwarna sama atau abu-abu merah. Klimaksnya adalah kalau saya bisa naik kereta api tersebut. Pertama kali saya naik kereta api adalah di tahun 1981 yang lalu. Waktu itu saya berpergian dari Surabaya ke Malang naik kereta api ekspres Tumapel. Saya dulu sering naik kereta api di rute Surabaya-Malang pada dekade tahun 80-an. Mayoritas kereta api yang saya naiki adalah Tumapel, walaupun belakangan kami beralih ke kereta api Penataran sewaktu layanan pendahulunya dihapus. Di zaman dulu, pemandangan di tepi rel terlihat jauh lebih hijau dan asri dibanding zaman sekarang. Ini karena di zaman dulu penyebaran daerah urban belum sebesar sekarang, selain juga karena hampir tidak ada pabrik atau perumahan yang dibangun jauh dari kota besar. Kontras dengan yang sering diberitakan di media, kereta ekonomi di Jawa Timur pada zaman dahulu sebenarnya cukup nyaman dan bersih. Tidak ada gembel, pengemis, pengamen, pedagang asongan, atau apapun yang sering membuat penumpang tidak nyaman kalau naik kereta kelas ekonomi. Di tahun 1987, untuk pertama kalinya saya merasakan naik kereta api jarak jauh. Itu juga pertama kalinya saya naik kelas selain ekonomi dan naik kereta di luar rute Surabaya-Malang. Kereta yang pertama saya naiki adalah kereta api ekspres siang rute Surabaya menuju Solo. Kereta api yang merupakan pendahulu Badra Surya dan nenek moyang dari kereta ekonomi Pasundan ini dulu berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng sekitar jam 5 pagi. Saya ingat betul saat berangkat, suasana di luar masih gelap dan matahari baru terbit ketika kereta kami melewati daerah Gayung Sari serta bawah jembatan tol Pagesangan yang sekelilingnya waktu itu masih sawah semua. Kereta api ekspres siang yang saya naiki waktu itu ditarik 2 lokomotif CC201 dan layanannya terdiri dari kelas bisnis dan ekonomi.
Kami waktu itu naik yang di kelas bisnis. Tidak seperti interior kereta kelas bisnis belakangan, kursi kereta ini paten dan berhadap-hadapan seperti layaknya kelas ekonomi, namun dengan jarak lebih renggang, serta terdapat meja lipat di bawah jendela. Selain itu kami juga mendapatkan suplemen bantal yang dibagikan ke setiap penumpang kelas bisnis. Perjalanan kereta jarak jauh berikutnya di tahun 1987 adalah sewaktu saya naik kereta api ekspres Malam Bima dari stasiun Jakarta Kota hingga Surabaya Gubeng. Kereta api Bima yang saya naiki berangkat dari stasiun Jakarta Kota di sore hari dan langsung berjalan non-stop menuju stasiun Cirebon Kejaksan. Bagi pengguna kereta api di zaman sekarang, mungkin ini kedengaran aneh kalau kereta api nomor 1 seperti Bima tidak berhenti sama sekali di stasiun Gambir. Namun itu dulu lumrah. Bahkan kereta api Bima terkadang juga dilewatkan stasiun Pasar Senen pada perjalanannya menuju ke Surabaya. Perjalanan ini adalah pertama kalinya saya naik kereta api kelas 1 yang interiornya ber-AC. Namun, walaupun dulu orang lebih mengenal kereta Bima sebagai kereta tidur yang eksteriornya berwarna biru, kenyataannya hanya satu saja gerbong tidur berwarna biru yang ada di rangkaian kereta yang saya naiki waktu itu. Kalau itu kurang, AC di kereta saya kurang terasa sejuknya dan suara berisik dari luar masih terdengar keras di dalam kabin. Namun layanan kereta Bima waktu itu juga punya kelebihan yang tak pernah saya jumpai semenjak itu. Yang paling saya soroti adalah makanan tuslahnya yang terbaik yang pernah saya dapatkan di atas kereta. Dulu menu makanan tuslah di kereta api Bima itu bisa dipilih. Selain itu, porsi dan rasa makanannya cukup memuaskan. Seingat saya, dulu menu makan malamnya itu ada 2, bestik atau nasi rames. Lalu minumnya juga bisa pilih, teh, kopi, atau air putih. Saya waktu itu pilih makan bestik. Walaupun menu ini terinspirasi dari makanan mewah populer di zaman itu, kenyataannya bestik ini hanyalah daging semur yang diberi kentang goreng serta potongan buncis dan wortel. Pagi harinya penumpang juga diberi menu sarapan yang terdiri dari sebungkus roti serta minuman hangat berupa teh, kopi, atau susu. Waktu itu saya memilih minum susu. Memasuki dekade 90-an, perkeretaapian Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Yang paling kentara adalah perubahan corak warna kereta api. Namun ada yang lebih signifikan lagi. Selain PJKA berubah jadi perungka, interior kelas eksekutif juga makin nyaman. Sejak era perungka, interior kelas eksekutif diberi karpet dan kursinya dibungkus bludru. Selain itu, AC-nya makin kencang dan insulasi kabin makin kedap. Kalau itu kurang, di zaman itu juga diluncurkan beberapa kereta api cepat di bawah merek Argo yang ditarik lokomotif baru CC203. Saya sangat beruntung bisa merasakan masa keemasan ini. Pertama kali saya merasakan naik kereta api di zaman ini adalah sewaktu saya naik kereta Sembrani dari Surabaya menuju ke Semarang di tahun 1995 silam. Saya sangat terkesan dengan kualitas pendingin ruangan kereta yang sama nyamannya dengan AC mobil serta insulasi kabin yang jauh lebih kedap dibanding zaman sebelumnya. Bahkan guncangan kereta jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya.
Padahal kereta saya waktu itu melaju dengan kecepatan tinggi karena ditarik lokomotif CC203. Bisa dibilang puncak dari momen saya berpergian naik kereta api di dekade ini adalah sewaktu saya naik kereta api Argo Bromo dan Argo Bromo Anggrek. Walaupun kenyamanan kabin kereta meningkat drastis, sayangnya ada satu pelayanan yang justru kualitasnya malah menuju ke arah yang sebaliknya. Makanan tuslah di zaman ini kualitasnya cukup mengecewakan. Sudah porsinya kecil, makanan terkadang disajikan di nampan besi yang lebih pas untuk makanan tentara atau bahkan narapidana. Kalau itu kurang, di beberapa kereta api, pegawai restorasi suka menodongkan makanan atau minuman non-tuslah ke penumpang seakan-akan yang disajikan itu sudah termasuk harga tiket. Walaupun fasilitas tayangan TV mulai menjadi standar di kereta kelas eksekutif, kualitas tayangannya seringkali dikritik oleh para penumpang. Ini karena banyak tayangan filmnya yang syarat unsur kekerasan dan adegan sadis atau ada semacam adegan seksnya. Walaupun ada beberapa kekurangan seperti yang saya jelaskan tadi, bisa dibilang fasilitas perjalanan kereta api di tahun 1990-an hingga pertengahan 2000-an adalah yang terbaik yang pernah saya rasakan. Di tahun 2003, saya pindah ke Bandung untuk memulai studi di sana. Semenjak itu, saya sering sekali naik kereta api jarak jauh rute Surabaya-Bandung dan sebaliknya. Bisa dibilang pada masa ini, saya hampir setiap bulan naik kereta api. Kereta api favorit saya adalah Argo Wilis, terutama di rute Bandung-Surabaya. Bisa dibilang naik kereta api Argo Wilis di zaman itu adalah pengalaman naik kereta api terbaik yang pernah saya rasakan. Dari dalam kabinnya yang nyaman berkarpet dan berkursi bludru, saya bisa menikmati pemandangan pegunungan Priangan yang kemudian menjadi persawahan dan pedesaan cantik saat kereta apinya melewati daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sungguh nyaman sekali rasanya perjalanan kereta api di zaman itu. Saya juga sempat merasakan perjalanan naik kereta api kelas ekonomi di periode yang sama. Bisa dibilang kondisi kereta ekonomi di tahun 2000-an tak seperti sewaktu saya masih kecil di tahun 1980-an. Banyak kereta ekonomi yang kotor dan berantakan, serta rawan masalah sosial, benar-benar kontras dengan pelayanan kelas eksekutif pada masa itu. Layanan kelas bisnis juga tidak banyak beda, hanya kursinya lebih nyaman dan penumpangnya lebih sedikit serta lebih tertib. Tingkat kebersihan juga tergantung daop yang mengoperasikan kereta bisnis tersebut. Hanya kalau ada yang merokok, kabin kereta berasa seperti kamar gas.
Masa-masa saya menikmati suasana perjalanan kereta api di masa itu mulai terganggu saat manajemen PT Kereta Api mulai mencopoti karpet di kelas eksekutif pada tahun 2006. Akibatnya, interior kereta eksekutif jadi tak senyaman dulu karena sekarang suara berisik di kabin menjadi makin bergema, lalu AC itu terasa makin menggigit. Dan kemudian diperparah dengan penggantian material beludru di kursi dengan kulit. Akibatnya, naik kereta eksekutif kemudian berasa seperti berada di ruang tunggu berjalan, bukan seperti naik kereta api yang nyaman. Namun perubahan mulai muncul di tahun 2009 saat PT Kereta Api dipimpin oleh Pak Ignatius Jonan. Sebagai orang yang punya pengalaman kerja di banyak perusahaan keuangan multinasional, beliau menekankan kinerja perusahaan yang profesional dan pelayanan yang prima. Walaupun awalnya banyak dikecam, kebijakan peningkatan pelayanan kereta api di tangan beliau kemudian banyak menuai pujian dari para pengguna jasa kereta api dan masyarakat pada umumnya. Yang paling signifikan adalah pemasangan fasilitas AC di kelas ekonomi dan bisnis, serta diikuti dengan sterilisasi fasilitas kereta api, termasuk pelarangan merokok dan pedagang asongan. Akibatnya, sekarang pelayanan kereta api menjadi sangat jauh lebih baik dan nyaman dibanding zaman dulu, terutama di kelas ekonomi dan bisnis. Namun tak semua fasilitas pelayanan kereta api penumpang menjadi makin baik di era Pak Yonan. Fasilitas pelayanan di kelas eksekutif masih saja seperti era di Rut sebelumnya. Lantai masih pakai vinil dan kursi berselubung kulit murahan. Kalau itu kurang, di era Pak Yonan makanan puslah di kelas eksekutif dihapus. Memang di tahun-tahun belakangan keberadaannya, kualitas makanan puslah di atas kereta api sangat menyedihkan. Sudah porsinya terlalu kecil, rasanya juga biasa-biasa saja. Konon alasan Pak Yonan menghapus makanan puslah adalah karena vendor penyedia makanan menagih harga terlalu tinggi untuk setiap porsinya. Semenjak saya kembali ke Surabaya di tahun 2012, saya jadi sangat jarang naik kereta api. Bahkan terakhir saya naik kereta api adalah di awal tahun 2019 silam. Itu pun saya naik kelas eksekutif yang kondisinya sama saja dengan zaman terakhir saya tinggal di Bandung. Saya tak pernah beruntung merasakan naik kereta kelas premium, luxury, atau sleeper-sleeperan yang baru itu. Dan walaupun zaman telah berubah dengan drastis, namun saya berharap bahwa ke depannya pelayanan kereta api menjadi makin lebih baik dan benar-benar membuat perjalanan dengan kereta api mengesankan seperti zaman dulu.
Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa nantikan tayangan video-video selanjutnya di channel saya. Sampai jumpa.